Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinanda Ayu Pertiwi dengan NIM 934131819 dari kelas Ekonomi Syariah B dengan mata kuliah Manajemen Niswaf. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai prinsip-prinsip dasar perhitungan dan pembayaran zakat. Silahkan disimak materinya. Yang pertama adalah prinsip tahunan atau annual, atau dalam bahasa Arab adalah haul. Pembayaran zakat bersifat tahunan dapat diartikan sebagai kewajiban zakat dihitung dan dibayar 1 tahun sekali menurut standar tahun Komariah atau Hijriyah. Dalam pemikiran Islam, tahun Hijriyah dijadikan sebagai standar minimum untuk pertumbuhan nilai aset. Dengan demikian, maka 1 tahun merupakan titik awal dari suatu pertumbuhan. Karena itu, seorang mukallaf atau calon muzaki yang diwajibkan zakat harus melakukan penilaian atas harta yang dimiliki sesuai dengan nilai pasar setelah kepemilikannya melewati haul. Haul merupakan syarat wajib zakat pada barang selain tambang, harta karun, dan tanaman. Dengan demikian, zakat pertanian, perkebunan, barang tambang, dan harta karun dikecualikan dari prinsip ini. Yang ingin ditekankan di sini adalah naik turunnya nilai aset yang dimiliki selama 1 tahun haul berjalan tidak menjadi pertimbangan dalam kewajiban zakat. Yang terpenting adalah nilai aset pada akhir masa haul. Konsep ini menunjukkan bahwa seorang muslim hanya wajib membayar zakat 1 kali dalam 1 haul. Akan tetapi pada masa sekarang, termasuk di Indonesia, penggunaan tahun Hijriyah sudah tidak lagi digunakan. Sehingga para ulama atau para ekonom muslim kontemporer membolehkan pembayaran zakat setiap tahunnya mengikuti tahun Masehi dengan syarat 11 hari kelebihan dari tahun Hijriyah harus dibayarkan zakatnya. Misalnya, jika dalam tahun Hijriyah volume zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5%. Apabila berpatokan pada tahun Masehi, maka volume zakat setiap tahunnya ditambah menjadi 2,5% ditambah 11 dibagi 354 dikali 2,5%, sehingga jumlahnya adalah 2,57%. Setiap haul atau tahun keuangan bersifat independen. Setiap periode produktivitas aset pada 1 tahun haul akan terpisah dengan tahun sebelumnya atau berikutnya. Yang kedua adalah prinsip laba bersih. Zakat juga didasarkan pada prinsip laba bersih atau pendapatan bersih. Artinya, harta objek zakat adalah harta yang hasil penghasilan setelah dikurangi biaya-biaya seperti hutang atau konsumsi pokok individu dan keluarganya. Akuntansi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan laba adalah pendapatan dikurangi semua pengeluaran. Prinsip pendapatan bersih juga berarti biaya produksi atas semua biaya pabrikasi tidak menjadi objek zakat seperti upah, overhead pabrik, dan bahan baku dan pajak, serta piutang yang pengembaliannya tidak diharapkan. Sedangkan piutang yang diharapkan pengembaliannya dapat dimasukkan sebagai aktiva lancar sehingga berkaitan dengan net income atau laba bersih. Diriwayatkan dari Abu Ubaid bahwa Rasulullah SAW berkata, apabila telah sampai haul yang mewajibkan kamu untuk berzakat, maka lihatlah apa yang kamu miliki baik berupa uang atau barang, dan nilailah dengan nilai uang. Jika kamu mempunyai utang, maka hitunglah, kemudian bayarlah utangmu, kemudian bayarkan zakat sisanya. Hal ini berarti utang-utang yang ada harus dilunasi sebelum menentukan sumber zakat, sebagaimana yang diriwayatkan dari salah seorang fuqaha terdahulu yang menyatakan bahwa bayarkanlah utang dan kharaj atau pajak tanahmu apabila sisanya masih sampai 5 sok. Setelah itu maka bayarkanlah zakatnya. Yang ketiga, prinsip monetary unit.
Pada saat membatasi dan menentukan jumlah kekayaan yang wajib untuk dizakati, maka harus dihitung seluruh kekayaan yang dimiliki oleh mukallaf, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Pada kondisi ini, semua harta tersebut harus digabung menjadi satu, kemudian dikurangi dengan utang dan dikeluarkan zakatnya dari sisa kekayaan tersebut. Misalnya, seorang muzaki mempunyai harta kekayaan di Indonesia dan di Malaysia. Muzaki tersebut menghitung harta kekayaan yang ada di Indonesia dengan nilai pasar Indonesia, sedangkan yang ada di Malaysia dihitung dengan nilai pasar Malaysia. Setelah itu, kedua penaksiran nilai tersebut digabungkan untuk menjadi sumber aset wajib zakat. Konsep ini juga dapat diterapkan untuk setiap letak aset yang berjauhan terpisah oleh provinsi, daerah, dan lain sebagainya, selama terjadi perbedaan nilai aset di pasar masing-masing daerah, baik aset sejenis maupun tidak. Cara menilai aset ini diperkuat oleh pernyataan Ibnu Qayyim. Nilai barang dagangan disesuaikan dengan nilai yang ada di negara di mana barang tersebut berada. Dengan demikian, walaupun barang tersebut diekspor ke negara lain hingga lewat masa haul, maka nilainya dihitung dengan nilai yang ada di negara tersebut. Kemudian semuanya disatukan dalam penilaiannya walaupun nilai yang dianggap adalah yang ada pada negara tersebut dan digabungkan di antara satu barang dagangan dengan yang lain dalam penilaiannya walaupun jenisnya berbeda. Selanjutnya, prinsip penentuan nilai dengan harga pasar. Prinsip penentuan nilai dengan harga pasar seseorang pedagang, misalnya ketika hendak menghitung aset dagangannya di akhir haul, menggunakan nilai harga yang diinginkan penjualannya saat itu, bukan harga kulaan atau harga pengadaan barang. Ketika barang itu sudah ada nominal harga penjualan, maka itu yang jadi patokan. Perbedaan prinsip ini dengan prinsip sebelumnya bahwa monetary unit adalah menghitung nilai barang berdasar lokasi pada waktu yang sama, namun lokasi berbeda bisa berpengaruh pada harga suatu barang. Selanjutnya adalah prinsip entitas. Yang dimaksud dengan entitas dalam kajian akuntansi adalah subjek unit ekonomi yang terpisah pada pengukuran keuangan untuk keperluan akuntansi, misalnya perseroan terbatas, firma, dan sebagainya. Sedang dalam kajian hukum entitas adalah perseroan, persekutuan, kerjasama, dan sebagainya yang diizinkan oleh hukum untuk memiliki kekayaan dan perjanjian dalam melakukan usaha. Kesatuan hukum yang bergabung dapat terjadi seperti pada konsolidasi untuk pelaporan keuangan. Dengan demikian, teori entitas adalah suatu teori yang memberikan pandangan mengenai suatu unit usaha, organisasi, atau kelembagaan yang mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban di depan hukum, terpisah dari tanggung jawab para pemiliknya. Dalam konsep fikih, prinsip ini dikenal dengan istilah syakhsiyah i'tabariyah. Beberapa produk ijtihad ulama di masa lalu yang mencirikan adanya pengakuan atas konsep entitas adalah pemisahan aset bait al-mal dengan aset yang dimiliki secara pribadi oleh hakim. Bait al-mal adalah pewaris tunggal bagi seorang muslim yang tidak mempunyai ahli waris. Kemudian seorang hakim di bait al-mal diakui sebagai wakil umat dalam manajerial aset-aset bait al-mal. Yang kedua, para fuqaha membenarkan untuk memberikan wasiat atau wakaf kepada sebuah kelembagaan seperti masjid. Yang ketiga, nazir, wakaf berlaku sebagai wakil dari kantor urusan wakaf. Begitu juga produk ijtihad lainnya yang berkaitan dengan wakaf sangat mencirikan adanya pengakuan terhadap konsep entitas. Prinsip ini secara praktek sudah dikenal sejak masa Rasulullah SAW, yaitu dalam apa yang dikenal dalam fikih dengan khiltah atau percampuran binatang ternak. Seperti yang dikatakan oleh Suhaid bin Ghaflah, telah datang kepada kami petugas zakat Rasulullah SAW. Saya mendengarnya berkata, sungguh dalam perjanjianku adalah agar saya tidak mengambil binatang menyusui sebagai zakat, tidak mengumpulkan ternak yang terpisah, dan tidak memisahkan ternak yang bercampur. Misalnya, si A mempunyai kambing sejumlah 35 ekor, sedang si B mempunyai kambing sejumlah 35 ekor.
Mereka bersepakat untuk mengelola kambingnya secara bersama-sama dan dijadikan satu baik kandang dan tempat gembalanya. Ketika waktu haul, perhitungannya harus dijadikan satu, yaitu total 70 ekor. Nisab zakat kambing adalah 40 ekor dan perhitungan zakatnya orang yang mempunyai kambing 40 sampai 120 ekor wajib mengeluarkan 1 ekor kambing, dan yang mempunyai 121 sampai 200 ekor wajib mengeluarkan 2 ekor kambing. Oleh karena itu, dari kambing khiltah tersebut wajib dibayarkan zakatnya 1 ekor. Tidak boleh penghitungan dan pembayaran zakatnya dikembalikan kepada masing-masing antara si A dan si B. Kalau dikembalikan ke individu masing-masing, maka semua tidak wajib zakat karena belum mencapai nisab. Selanjutnya, prinsip tidak ada kewajiban ganda dalam pembayaran zakat. Dasar dari prinsip ini adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal dari Fatimah bin Husain, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada pembayaran 2 kali dalam zakat. Pemahaman kaidah ini berarti seseorang muslim tidak ada kewajiban untuk membayar zakat 2 kali dalam 1 kali haul dalam objek zakat yang sama. Yang kedua, harta yang sama tidak dizakati 2 kali dalam 1 haul atau tahun walaupun oleh orang yang berbeda. Calon muzaki harus benar-benar memahami keberagaman aset-aset wajib zakat dan kategori zakat apa yang pas untuk harta tersebut. Dengan pemahaman ini, orang tersebut akan terhindar dari membayar zakat 2 kategori yang berbeda dalam 1 jenis aset wajib zakat sekaligus. Yang selanjutnya adalah prinsip kemudahan dalam pelaksanaan zakat. Jadi, dalam Islam itu ada kaidah yang memberikan kemudahan atas setiap kesulitan, atau al-masyaqqah tajlib al-taisir. Kalau diperhatikan secara seksama, setiap ibadah dalam Islam disediakan kemudahan-kemudahan. Misalnya saat kita sholat, apabila seorang muslim tidak mampu melaksanakan sholat dengan berdiri karena sakit, maka ia diberi kemudahan dapat mengerjakan sholat dengan cara duduk dan sebagainya. Dalam terminologi fikih, kemudahan-kemudahan itu dinamakan rukhsah, yaitu pengurangan beban sebagai wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Meskipun demikian, kemudahan itu bukan sesuatu yang gratis, akan tapi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan rukhsah tersebut. Lalu apa saja kemudahan yang dibolehkan syariat kepada muzaki jika mengalami kesulitan dalam menghitung dan membayar zakat? Yang pertama adalah pada dasarnya muzaki harus membayar zakat dengan jenis harta si muzaki yang dizakati, namun dibolehkan mengganti dengan uang seharga nominal zakatnya. 2. Pada dasarnya zakat harus dibagikan di mana zakat itu diambil. Yang ketiga, dibolehkan untuk mengakhirkan zakat pada waktunya atau mempercepat pembayarannya sebelum waktunya dalam keadaan darurat dan atas dasar kepentingan yang mendesak. Yang terakhir, dibolehkan untuk menentukan jumlah atau volume zakat mal menurut perkiraan saja apabila keadaan sulit untuk menentukannya secara pasti. Berikut adalah dalil-dalil dari keempat kemudahan tersebut. Dalil yang pertama adalah naskah yang ditulis oleh Rasulullah dan diberikan kepada Mu'adz bin Jabal ketika di zaman dalam masalah jizyah atau pajak, yang berbunyi setiap orang dewasa wajib atasnya 1 dinar atau sejengkal tanah. Dari hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dibolehkan bagi pemilik harta yang mengeluarkan zakat untuk membayar zakatnya tersebut dengan uang ataupun benda, tergantung pada anggapannya mana yang lebih mudah. Memang para ulama klasik berbeda pendapat tentang kebolehan membayar nilai dari barang zakat. Ulama Hanafiyah membolehkan, sedang mayoritas ulama seperti mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali tidak memperbolehkan pembayaran nilai karena ia adalah ibadah. Selanjutnya, dalil yang kedua.
uh, Abu Ubaid mengatakan bahwa ada beberapa hadis yang menunjukkan kebolehan pemindahan zakat tempat atau negara lain. Salah satunya adalah hadis Qabisah yang memberikan zakat penduduk Hijaz kepada orang Najd. Begitu juga hadis Uday bin Hatim yang membawa zakat kaumnya setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar, dan perkataan Muadz bin Jabal ke penduduk Yaman bahwa zakatnya bermanfaat untuk orang-orang muhajirin di Madinah. Selanjutnya adalah dalil yang ketiga. Al-Tirmizi meriwayatkan dari Al-Hakam bin Utaibah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Umar untuk mengambil zakat. Kemudian Umar mendatangi Al-Abbas. Di sini paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta zakat hartanya. Al-Abbas berkata, saya telah segerakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat 2 tahun. Umar menyampaikan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pamanku benar, kami telah segerakan darinya zakat 2 tahun. Dalil yang terakhir adalah dari Abu Ubaid meriwayatkan banyak hadis dan athar tentang masalah ini. Di antaranya, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk hirs atau memperkirakan buah ketika di pohon atau kebun atas kurma ketika buahnya sudah kelihatan baik. Selanjutnya diriwayatkan dari Abu Humaid Al-Sa'idi berkata, kami dalam perjalanan bersama Rasulullah SAW pada tahun terjadinya perang Tabuk. Ketika kami sampai di lembah Wadil Qura, ada seorang perempuan di kebun miliknya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, perkirakan. Maka para sahabat memperkirakan hasil kebun perempuan itu, dan Rasulullah SAW memperkirakan hasilnya jumlah 10 wasok. Kemudian Rasulullah bersabda kepada perempuan tersebut, hitunglah apa yang keluar dari kebun itu zakatnya sampai saya kembali kepadamu insya Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Naim. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.